Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel dan melihat tentang persiapan pasukan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada putaran yang ketiga. Saya melihat di media sosial ya, banyak yang menganggap bahwa pasukan Timnas Indonesia mempunyai peluang besar ya untuk dapat tempat pada putaran ketiga nanti, karena pemain-pemain Timnas Indonesia untuk putaran ketiga ini ramai yang menduga bahwa akan ada lagi pemain-pemain tambahan ataupun pemain diaspora yang akan memperkuatkan pasukan Timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga, dan Indonesia satu-satunya wakil tunggal ASEAN ini yang telah lolos menuju ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Guys, bagaimana persiapan pasukan Timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi? Ini sudah biasa dengan sepak bola peringkat dunia. Namun mungkin dulu bolehlah dikatakan begitu ya untuk kesiapsiagaan pasukan Timnas Indonesia ya. Tapi saat ini, hari ini, melihat tentang kekuatan dan juga pemain-pemain Timnas Indonesia yang mana pemain-pemain yang akan berlaga pada putaran ketiga ini adalah mereka yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa. Jadi bagaimana pandangan tim-tim lawan dalam grup C yang diduduki oleh pasukan Timnas Indonesia bagi menghadapi ya putaran ketiga ini? Nah, di sini cara mereka terlalu frontal ya. Ini Bahrain masukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sehingga mereka memasukkan Indonesia nih ke daftar hitam. Apa yang mereka lihat pada penampilan dan juga kewujudan Timnas Indonesia saat ini di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, langsung kita saksikan dalam klip video ini. Cara mereka terlalu frontal. Bahrain masukkan Indo ke daftar hitam. China kesal gak dianggap satu grup dengan China, guys. Sampai detik ini PSSI melalui perwakilan exco-nya Arya Sinulinga masih berusaha keras untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di round 3. Meskipun secara garis besar target lolos Piala Dunia nggak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Koshin, akan tetapi bagaimanapun karena udah sampai sejauh ini, ya udah nothing tulus alias habis-habisan. Nah, salah satu cara yang dilakukan ya tadi, menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Sesuatu yang kemudian membuat Bahrain merasa cara yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Sebaliknya, China sendiri diketahui merasa cukup kesal gara-gara semua tim di round 3 benar-benar sangat terfokus untuk mengomentari soal naturalisasi Timnas Indonesia. Meskipun di satu sisi China sendiri mengakui kalau dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar di Asia. Oh, jadi topik perbicaraan ya guys. Timnas Indonesia berada di grup C nih. Tapi Indonesia perlu berhabis-habisan lah juga kan guys, sebab sudah sampai ke tahap ini guys. Alang-alang sudah guys, kena teruskan juga. Dan ini mencerminkan ASEAN juga nih guys. Pertandingan di round 3 memang masih terbilang lama, akan tetapi masing-masing tim di tiap grup udah ancang-ancang untuk menyiapkan tim terbaik demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dan bukan rahasia lagi, kalau grup C adalah grup yang paling disorot. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian Bahrain dan China yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dianggap sebagai underdog. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri jika nama Indonesia memang menjadi salah satu tim yang banyak mendapat sorotan. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan tim Garuda secara umum serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tim langganan guys, Jepang, Australia, Arab Saudi. Itu 3 tim do memang sudah biasa dengan Piala Dunia. Tapi ini percubaan ataupun pengalaman lah Indonesia. Sejarah. Yap, melihat gimana gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain diaspora dari Eropa, gak cuma membuat para rival di ASEAN iri, melainkan juga membuat Indonesia kini jadi tim yang banyak mendapat sorotan. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang udah
atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang mumpuni. Tom Haye, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Jesus, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rafael Schreik, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses seperti Ole Rummenigge, Kevin Dix, Michel Gerst, Dan Rhodes, Tristan Guiar, dan Martin Paes juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman menarik. Itulah kenapa tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Karena secara materi pemain, skuad Garuda sekarang banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Yalah, pemain-pemain yang sudah terbiasa main di Liga Eropa ya. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk membawa semua pemain-pemain keturunan ini gabung dalam timnas Indonesia. Sebab ini level sudah tinggi guys. Kena juga sama size macam tu kan, dengan pemain-pemain seperti dari Jepang, dorang lawan Australia, Arab Saudi ini. Jadi pengalaman-pengalaman pemain-pemain diaspora inilah yang diperlukan untuk penampilan mereka pada putaran ketiga nanti. Tapi ada juga kan guys wakil dari ASEAN guys, itu satu kebanggaan lah bagi kita guys. Ada wakil dari ASEAN, Indonesia satu-satunya wakil. Jadi perlu melakukan sehabis baik. Marcelino, hoi, Coach Sintayong, semangat. Egi. Tapi itulah penampilan dorang nanti guys. Putaran ketiga ini memang menarik nih guys. Lebih lanjut, melihat sikon yang ada, nggak heran jika Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus meskipun berulang kali diterpa masalah. Oleh karenanya, Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin ya dari Indonesia. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir dilansir dari BFA TV. Oh, sampai di daftar hitam nih. Pemain-pemain timnas Indonesia. Kalau dulu boleh lah kan, dorang tidak ambil berat. Tapi sekarang guys, pemain-pemain Indonesia keturunan ini yang sudah terbiasa main di Liga Eropa. Sementara itu, menurut pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, ia meminta semua elemen timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya, jika sudah masuk di tahap ini, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan sampai dan tahap itu ya sama untuk menang termasuk Indonesia. Menurutnya, meskipun status tim Garuda adalah yang terlemah, tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sepanjang waktu orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain, Anda adalah tim yang tidak diunggulkan. Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11. Maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia dan Anda tahu di negara saya ada ungkapan. Jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, sungguh luar biasa bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini. Ucap Dragan Talajic dilansir dari situs FIFA. Di sisi lain, kiper veteran Bahrain, Syed Mohamed Jafar, secara objektif memberikan penilaiannya soal peluang Bahrain di round 3 ini. Menurutnya, perjuangan timnas Bahrain akan sangat sulit karena di atas kertas, timnya ibarat akan melawan 3 tim yang berisi pemain yang bermain di Eropa. Kemudian Arab Saudi yang liganya sedang jadi sorotan lantaran kedatangan para pemain top dunia. Grup kami mencakup tim-tim dengan reputasi dan pengalaman hebat. Kami di Bahrain penuh harapan.
Kami akan memberikan semua yang kami bisa dan kami tahu perjalanannya tidak akan mudah. Kami harus bersiap dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian kami mencapai Piala Dunia. Tegas kiper 38 tahun tersebut dilansir dari GDN Online. Yap, lain Bahrain, lain pula China yang kayaknya merasa ngambek gara-gara jadi tim paling nggak dianggap di grup C. Meskipun di atas kertas, ranking FIFA tidak mereka dianggap, di atas ya? Indonesia akan tetapi secara keseluruhan malah banyak yang lebih menjagokan Indonesia bisa berbicara banyak ketimbang mereka. Terutama dari 3 tim unggulan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Secara sepakat lebih mewaspadai Indonesia ketimbang China itu sendiri. Bahkan dibanding Bahrain, China adalah tim paling apes di grup C. Yang mana itu disampaikan oleh media asal Jepang, Nikkei Sport. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah. Diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Mereka juga masuk dalam grup yang berisi semua tim tersebut. Bahrain dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan China. Dan Indonesia kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok. Tulis media tersebut. Nah, atas dasar itulah, sekali lagi China merasa sangat kecewa jadi tim yang diabaikan. Di mana hal itu disampaikan oleh media negeri tirai bambu bernama 163.com. Ya bagaimanapun, menurut media tersebut, China ini gimana-gimana pernah ikut Piala Dunia pada tahun 2002. Akan tetapi itu sudah sangat lama dan semua juga tahu jika kualitas sepak bola China sedang menurun. Apalagi setelah melihat gimana cara China ini lolos ke round 3 yang cuma modal unggul head to head dari Thailand serta pernah ditahan imbang 2-2 oleh Singapura di round 2. Maka wajar jika banyak pihak khususnya 3 tim unggulan di grup C menjadikan China sebagai tim paling tak diunggulkan. Namun sekali lagi media tersebut merasa tak terima karena Indonesia sekarang ini memang layak dianggap sebagai salah satu ancaman. Dan mereka mengakui kalau belum tentu timnas China bisa menang melawan Indonesia. Akan tetapi media tersebut berpendapat jika semua kekuatan Indonesia itu berasal dari pemain naturalisasi, bukan murni kemampuan dari pemain di Liga Indonesia. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak memakai pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Kini timnas menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya. Harus menunjukkan semangat penuh. Tulis media 163.com. Iyalah. Bila nampakkah persiapan pasukan timnas Indonesia dengan mencari pemain-pemain tambahan lagi ataupun pemain diaspora ini, saya lihat inilah satu peluang untuk Indonesia melakukan sehabis baik ya untuk putaran ketiga ini, sebab ini sudah tercipta sejarah yang mana Indonesia sampai ke tahap ini bukan mudah. Dan ini adalah peluang keemasan untuk Indonesia melakukan yang terbaik ya. Dan Indonesia tidak kekurangan pemain-pemain ya. Kerana pemain-pemain keturunan ini sangat ramai berada di luar negara ya, ataupun bermain di liga-liga Eropah. Dan sekiranya Indonesia ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar yang mempunyai segala-galanya, inilah saatnya Indonesia mencari pemain-pemain yang berkelas A. Dan bila melihat komen-komen daripada beberapa negara tersebut, memang Indonesia saat ini sudah jauh berbeza ya dengan penampilan pemain-pemain keturunan yang memperkuatkan timnas Indonesia. Dan telah terbukti beberapa seri laga yang ditempuhi oleh timnas Indonesia, mereka mencetak jaringan bukan satu tetapi melebihi daripada target ya. Dan ini menunjukkan bahwa kemenangan mereka juga diambil kira berdasarkan jumlah jaringan. Dan bila melihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir yang mempunyai pengalaman yang cukup luas ya terhadap sepak bola nih, beliau berusaha keras untuk membawa pemain-pemain keturunan ini untuk ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi ada berbaki 4 bulan lagi guys, Indonesia melakukan persiapan bagi menghadapi tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China ya. Jadi di sini dalam grup C ini Indonesia akan menghadapi 3 langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia dan Arab Saudi. Jadi kalau dulu mungkin Indonesia dari segi kekuatan itu kurang, tetapi sekarang ini saya lihat dari segi pemain-pemain yang menghiasi timnas Indonesia, semua telah dihiasi dengan
pemain-pemain yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa ya. Jadi ini satu petunjuk bahwa untuk putaran ketiga nanti timnas Indonesia ya mungkin sesuatu yang bakal akan berlaku, sebab dalam sepak bola ini tidak ada mustahil ya. Sebab dalam pemain-pemain timnas Indonesia itu pemain-pemain yang berketurunan yang sudah gabung dengan timnas Indonesia, mereka ini adalah pemain-pemain yang mempunyai grade A ya, dan sudah terbiasa bermain dengan Liga Eropa. Jadi untuk Bahrain ya, masukkan Indo ke daftar hitam ini memang wajar untuk mereka melakukan begitu, karena pemain-pemain timnas Indonesia saat ini bukan sudah seperti dulu, sebab sekarang ini sudah dihiasi dengan pemain-pemain yang mempunyai pengalaman tersendiri juga. Dan saya yakin untuk putaran ketiga nih ada beberapa orang lagi pemain-pemain tambahan ataupun pemain keturunan yang akan gabung dengan Indonesia bagi menghadapi tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China ini. Karena Indonesia dia punya target bukan sekadar dari segi mewakili ASEAN tuh, tetapi Indonesia menargetkan agar tim mereka berada 100 besar di ranking FIFA. Biasanya target Indonesia nih dia akan melebihi target. Kalau dia sebut 100 besar, mungkin lebih daripada itu apa yang saya lihat, mengikut apa yang saya lihat prestasi pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Jadi apapun, sebagai wakil daripada ASEAN, kami di Malaysia juga turut mendoakan perjuangan timnas Indonesia agar dapat melakukan yang terbaik dan dapat menembusi ke final ya untuk putaran ketiga ini. Sebab Indonesia adalah harapan ASEAN untuk melaju ke putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jadi guys, apapun ini cara mereka terlalu frontal ya. Kalau Bahrain masukkan Indo ke dalam daftar hitam, bermakna mereka sudah melihat bagaimana kekuatan pasukan timnas Indonesia saat ini sudah jauh berbeza berbanding dengan yang dulu. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.